warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membacakan tentang penerapan konsep motivasi di tempat kerja. Dan sebelum kami jelaskan, kami akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok kami. Pertama, saya sebagai moderator, nama saya M. Azman Zaim. Perkenalkan, nama saya Danta Utama, NIM 2591123. Perkenalkan, nama saya Hani Dwi Yunitoska dengan NIM 20059139. Perkenalkan, nama saya Putri Aksera, NIM 20059167. Oke, langsung saja kita mulai. Yang dimaksud dengan penerapan konsep motivasi di tempat kerja adalah setiap rangkaian aktivitas yang melibatkan perubahan pekerjaan tertentu atau sistem pekerjaan yang saling bergantung dengan mengikat kualitas pengalaman kerja. Pendekatan top-down terdiri dari 1. Manajemen ilmiah mengelola bisnis dengan standar yang telah diterapkan berdasarkan fakta yang diperoleh melalui pengalaman. 2. Job enlargement melibatkan banyak variasi ke dalam pekerjaan karyawan dengan mengabulkan tugas-tugas khusus. 3. Job rotation memindahkan karyawan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. 4. Load achievement memodifikasi para pekerja sedemikian rupa agar karyawan tersebut mendapat kesempatan untuk mengalami pencapaiannya. Manajemen ilmiah menurut Frederick Winslow Taylor. 1. Mengembangkan ilmu bagi tiap-tiap seseorang pekerjaan yang akan menggantikan metode lama yang bersifat untung-untungan. 2. Bekerja sama secara bersungguh-sungguh dengan pekerja yang lain untuk menjamin bahwa semua pekerja dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah. 3. Bagilah tanggung jawab dan pekerja secara merata antara manajemen dan para pekerja yang lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 ciri intrinsik pekerjaan yang memperlihatkan kaitan model karakteristik dengan kepuasan kerja untuk mencapai pekerjaan. Yang pertama di sini ada skill variety, yaitu banyaknya keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Semakin banyak keterampilan pekerjaan, maka akan semakin kurang rasa membosankan pada pekerjaan tersebut. Contohnya, misalnya ada seseorang bernama Bani di suatu perusahaan. Dia merupakan orang yang memiliki banyak keterampilan. Bisa dikatakan apapun pekerjaan yang diberikan oleh atasannya di kantor, maka dia mampu untuk menyelesaikannya. Nah, karena dia memiliki banyak kemampuan dan dalam menyelesaikan pekerjaannya, maka akan menghilangkan rasa bosan dalam menyelesaikan pekerjaannya di kantor. Kemudian yang kedua di sini ada task indent, yaitu tingkat kerja keseluruhan yang dapat dilihat hasilnya dan dapat dikenal sebagai hasil kerja seseorang. Contohnya dari seorang perancang busana yang mendesain baju, memilih bahan, serta membuat pola, kemudian menjahit hingga selesai, hingga terbentuk baju atau busana yang diinginkan. Kemudian yang ketiga ada task significance, yaitu tingkat pekerja yang mempunyai dampak yang berarti di dalam kehidupan orang lain, baik orang tersebut merupakan rekan kerja dalam suatu perusahaan yang sama maupun orang lain di sekitar. Contohnya di sini ada seorang dokter yang mendiagnosa dan memberikan resep obat sesuai dengan penyakit pasiennya. Kemudian yang keempat ada otonom, yaitu tingkat kebiasaan pemegang kerja yang mempunyai pengertian ketidakketergantungan dan keleluasaan dalam pekerjaan dan memutuskan prosedur apa yang akan digunakan untuk menyelesaikannya. Contohnya misalnya seorang pedagang menentukan, dia sendirilah yang menentukan bagaimana metode penjualan yang akan dia gunakan untuk menjual produknya. Yang terakhir ada umpan balik, yaitu tingkat kegiatan kerja dalam memperoleh informasi tentang keefektifan kegiatannya. Contohnya di sini adanya seorang pekerja yang telah menghitung keadaan keuangan perusahaannya
kemudian mengevaluasi dan meneliti kembali hasil perhitungannya tersebut. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara pekerjaan agar dapat didesain kembali. Yang pertama ada job rotation, yang merupakan pergeseran pekerjaan secara berkala dari tugas satu ke tugas lainnya. Contohnya di sini Dania yang semula bekerja sebagai kasir, sekarang bekerja sebagai bendahara untuk sementara. Kemudian ada job increment yang merupakan ekspansi pekerjaan secara vertikal yang mana meningkatkan derajat kendali pekerjaan atas perencanaan pelaksanaan dan evaluasi yang lengkap. Contohnya di sini karena job increment ini identik dengan memotivasi karyawan untuk memaksimalkan pekerjaannya seperti dengan cara memperkaya pengetahuan sehingga memberi kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, pengakuan, dan tanggung jawab. Kemudian yang terakhir ada perencanaan ulang pekerjaan atas dasar teori karakteristik pekerjaan. Pada hal ini cenderung membuat pekerjaan menjadi lebih memotivasi orang-orang secara intrinsik dan lebih banyak riset kontemporer yang menitik beratkan pada bagaimana membuat pekerjaan menjadi profesional dalam memotivasikan orang lain. Nah, contohnya di sini ketika seorang manajer mengingatkan para pekerjanya secara langsung sehingga memberikan manfaat kepada para pekerjanya. Keuntungan job rotation: 1. Mengawal akan mendapatkan gambaran yang luas mengenai berbagai macam jenis pekerjaan. 2. Mengembangkan kerjasama antara pegawai. 3. Menentukan jenis pekerjaan yang sangat diminati oleh pegawai. 4. Mempermudah penyesuaian diri dengan lingkungan tempat bekerja. 5. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan penampakan pekerjaan yang sesuai dengan potensi pegawai. Contoh job enticement. Sebelum job enticement: 1. Pegawai dirotasikan pada semua mesin. 2. Jika mesin rusak, operator memanggil petugas perawat mesin. 3. Operator mengganti spare part sesuai jadwal. 4. Mandor mengawasi operasi, melakukan tindakan korektif. Setelah job enrichment: 1. Setiap karyawan dirotasi pada 2 mesin. 2. Karyawan mendapatkan latihan perawatan mesin dan cara memperbaikan sendiri dengan 2 mesin yang menjadi tanggung jawab. 3. Operator menetapkan diri kapan blade akan diganti. 4. Memberikan sistem feedback yang memberikan keterangan hasil kerja. Pengayaan pekerjaan. Pengayaan pekerjaan adalah metode motivasi karyawan di mana satu pekerjaan dirancang untuk memiliki tugas yang menarik dan menantang yang membutuhkan lebih banyak keterampilan. Kelebihan dan kekurangan pengayaan karyawan. Kelebihannya, yang pertama, karyawan bersifat tanggung jawab. Yang kedua, melatih fokus pada karyawan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang baru. Kekurangannya, yang pertama, kurangnya persiapan pada karyawan. Yang kedua, beban kerjanya lebih berat. Yang ketiga, banyaknya tanggung jawab yang akan diterima karyawan. Keterampilan karyawan. Aspek-aspek keterampilan karyawan. 1. Vigor atau kekuatan. Dicirikan dengan tingkat semangat, energi, serta tanggung jawab atau kekuatan mental dalam bekerja. Yang kedua, dedikasi. Didirikan dengan perasaan yang antusias dan terlihat secara utuh serta memiliki kebanggaan terhadap pekerjaan yang dimilikinya. Dan yang ketiga, absorption atau keasikan. Dicirikan dengan kemampuan dalam berkonsentrasi secara penuh serta kemampuan dalam menikmati pekerjaan yang dimilikinya, sehingga merasakan waktu pada saat bekerja berlalu begitu cepat. Oke, mungkin sekian saja dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan atau salah-salah kata, kami mohon minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.